Dan ini adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Tadi kita saat jeda mendengarkan bahwa yang Abdul Muti sampaikan membahas soal pendidikan dasar dan menengah. Tapi lebih detail soal nomenklatur atau pos kementerian yang disiapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk Abdul Muti ini belum disampaikan lebih jelas. Namun tadi disinggung soal yang dibahas adalah ingin memajukan pendidikan dasar dan menengah. Ada beberapa tokoh seperti tadi yang kami sampaikan kepada Anda, saudara, hadir di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan sejak Senin siang. Ada Yusril Iza Mahendra, Muhaimin Iskandar yang tadi baru tiba dan kini menunggu untuk keluar. Ada Marwar Sirait. Ada beberapa tokoh tadi yang menyampaikan, Yusril Iza Mahendra menyampaikan bahwa pertemuan digelar bersama Prabowo kurang dari 5 menit. Ya, ini politisi Partai Gerindra Sugiono yang juga tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ada banyak tokoh yang sudah tiba di Kertanegara. Sejauh ini ada Widianti Putriwardana, ada Natalius Pigai, Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN, ada Fadlizon, Nusron Wahid, ada Gus Ipul juga. Dan termasuk saudara politisi Partai Gerindra Marwar Sirait yang sampai di Kertanegara pada tadi. Marwar ditugaskan hal untuk bekerja keras dan detailnya kata Marwar akan disampaikan nanti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita simak apa keterangan dari Marwar Sirait usai pertemuan dengan Prabowo. Kami jeda Kompas petang hari ini, saudara. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Karena hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh untuk diminta bantuan untuk membantu Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran, membantunya di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sejak Senin siang hingga sore ini, saudara. Satu persatu tokoh hadir di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bicara soal tugas yang akan diamanatkan. Beberapa tokoh tadi hadir. Terakhir tadi politisi Partai Gerindra Sugiono sudah tiba. Muhaimin Iskandar tadi tiba sekitar pukul 16:20. Namun hingga saat ini belum keluar dari kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, saudara. Kembali kami sampaikan, ada beberapa nama yang sudah tiba di Kertanegara dan tadi sudah tampak keluar memberikan sedikit bocorannya soal hasil pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Di antaranya ada politisi Partai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, saudara, yang bicara soal kependudukan di desa. Kemudian juga ada politisi Partai Gerindra Fadlizon tadi yang menyampaikan akan diminta bantuan oleh Prabowo Subianto di pos yang sesuai dengan passionnya. Sejauh ini ada beberapa nama, ada Natalius Pigai, ini dia Widianti Putriwardana, saudara. Kemudian juga ada Nusron Wahid, politisi Partai Golkar. Ini Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga sudah tiba di Kertanegara. Kita simak. Ya, saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Pak Prabowo. Jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Ya.
Hah? Kenapa perubahan, Bang? Apa itu? Diskusinya bahas apa sih Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Hah? Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Katanya Pak Aha tetap Kemenko Perekonomian ya, Erlangga Hartarto. Saya kebetulan yang punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke data? Saya sekalipun Ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak. Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah kali. Pak, sebelumnya uji kepatuhan sama Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Siapa aja Pak nama yang store? Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. Setuju berarti Pak? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa aja Pak? Ya, Nama gitu ya. Tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo Pak? Ada Mas Gibran nggak Pak? Caimin ya Pak? Ada Pak, ada Mas Oh, Gibran? saya berdua aja sama Pak Prabowo. Diskusinya kayak gimana sih Pak? Di- Satu-satu ya? ma- Satu-satu saya apa gimana? saya makan kue tadi, jadi nggak tahu juga. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Makasih ya. Selamat ya. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan dirinya sudah berdiskusi langsung bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi pembahasan Bahlil bersama Prabowo adalah soal menjaga kedaulatan sumber kekayaan negara. Disinggung sekali lagi soal apa pos kementerian yang disiapkan Prabowo untuk Bahlil, termasuk apakah ini clue Bahlil akan ditunjuk sebagai Menko. Bahlil menyatakan ini hak prerogatif Presiden terpilih, nanti akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto. Namun tadi disampaikan tak jauh-jauh dari apa yang telah ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Wartawan juga tadi sempat menyinggung soal jumlah kader Golkar yang diminta bantuan untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Disebutkan 7, tapi Bahlil tak membantahnya, tapi juga tak mengiyakan, masih menunggu secara resmi nanti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Bertemunya 4 mata, diskusi berdua dengan Prabowo Subianto. Karena sejauh ini hingga pukul 16:37 waktu Indonesia Barat, saudara, masih ada beberapa tokoh yang saat ini bersama dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum keluar nama Muhaimin Iskandar, kemudian ada Sugiono. Kita tunggu tentu nantinya apalagi yang mereka sampaikan, diskusi apa yang dibahas oleh mereka bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ini hari Senin, tinggal sekitar 6 hari. Pada hari Minggu yang akan datang akan dilantik pemerintahan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Artinya saat ini sudah mulai running pemanggilan calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Soal jumlah nomenklatur kementerian yang akan disiapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran masih tanda tanya. Memang saat ini berembus kabar ada sekitar 46 kementerian, kemudian juga seiring dengan penambahan jumlah kementerian di DPR juga kami mendapat informasi bahwa saat ini tengah dibahas persiapan rapat pembahasan jumlah komisi di DPR yang kabarnya ada 13 komisi. Ya,
terus berdatangan dari Polri. Agus Andrianto, saudara, tiba di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ini dia. Kita menunggu tentunya posisi apa yang disiapkan oleh Prabowo untuk Agus Andrianto ini. Ya, saat ini artinya masih beberapa tokoh yang belum keluar di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, saudara. Kita tentu menunggu juga Wakapolri Agus Andrianto ini akan diberikan posisi apa untuk di kabinet pemerintahan yang akan datang, di kabinet Prabowo Gibran. Ini dia Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Kita akan mendengarkan bersama apa yang disampaikannya, apa yang dibahas bersama dengan Prabowo Subianto. Apa aja tadi yang dibahas? Sudah. Siapa aja? Siapa? Apa aja Ya. yang dibahas dalam Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri? Caimin di mana posisinya? Ya nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. udah. Yuk rapi lagi. Rapi lagi. Jika tadi tokoh-tokoh yang lain menyampaikan apa yang menjadi pembahasannya soal bidang pekerjaan yang kemungkinan akan bersinggungan langsung dengan pos kementerian yang akan diembannya, namun berbeda dengan Muhaimin Iskandar yang menyatakan tadi membahas soal PKB diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran, tapi tidak dijelaskan posisi apa yang disiapkan oleh Prabowo Subianto untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Termasuk juga soal jumlah kader PKB yang akan diminta bantuan oleh Prabowo Subianto untuk membantu masuk dalam kabinet selama 5 tahun ke depan. Raja Juli, Wamen ATR BPN sudah tiba juga di Kertanegara, saudara. Ini dia. Bang Juli selamat ya. Ya, Raja Juli sudah tiba di Kertanegara di kediaman Prabowo Subianto. Artinya ada masih banyak tadi yang saat ini berada di Kertanegara dan belum keluar. Ada Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Raja Juli Antoni, kemudian juga tadi ada nama politisi Partai Gerindra Sugiono yang masih menunggu untuk menyampaikan kepada wartawan apa saja yang mereka bahas hari ini dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto.
Kembali kami tampilkan bagaimana momen ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tadi disampaikan setelah terpilih, Prabowo Subianto langsung berkomunikasi, bertemu dengan PKB dan membahas soal kemajuan bangsa, termasuk hari ini Muhaimin Iskandar diminta bantuannya, atau PKB diminta bantuan untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Agus Gumiwang Kartasasmita, ini dia politisi Partai Golkar. Sudah ada beberapa politisi Partai Golkar yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara hari ini. Tadi kita lihat ada Nusron Wahid, kemudian juga ada Ketua Umum Bahlil Lahadalia, dan kali ini ada Agus Gumiwang Kartasasmita. Memang Partai Golkar digadang-gadang akan mendapatkan porsi yang cukup banyak di pemerintahan Prabowo Gibran ini. Tadi disinggung juga oleh wartawan, sempat terlontar kata 7 kader Partai Golkar yang akan mengisi pos kementerian di Prabowo Gibran. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak menyampaikan secara detail ataupun juga mengiyakan soal jumlahnya, tapi menyatakan Golkar siap jika diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Ini Mendagri era Presiden Jokowi, Tito Karnavian, yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Tadi Tito Karnavian membahas soal inflasi sebetulnya. Tapi kita tunggu apakah masih sama pos Kemendagri atau ada pos kementerian lain yang akan disiapkan oleh Prabowo Subianto untuk Tito Karnavian. Dan ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Juga dipanggil tadi setelah Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Prabowo Subianto, saudara. Pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa tokoh yang masih berada di Kertanegara. Dialog dengan Prabowo menunggu apa yang dibahasnya. Kita hadirkan usai jeda di Breaking News Kompas TV.